Kan berkas-berkas dia sudah urus, sudah ada. Sudah di PSSI sedang dilihat, tinggal dipanggil aja dia. Dia sudah bilang saya siap untuk datang. Jadi siapa tahu untuk di next ini ada 3 pemain ini cepat dieksekusi untuk bisa memperkuat tim nasional kita. Di kualifikasi yang ketiga, ronde yang ketiga ini untuk menyaingi tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia. Jadi Indonesia perlu ada amunisi baru, guys. Ini kalau kita berbicara terkait dengan fakta data dengan kualitas pemain-pemain seperti Jepang dan Australia itu, Indonesia memang memerlukan lagi pemain-pemain yang berkualitas tinggi, terutamanya kebutuhannya di bagian gelandang serang. Erick Thohir tunjuk Lamine Yamal di lini depan, harapan baru timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang. Kabar besar kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia setelah sebelumnya sukses menaturalisasi bintang muda berbakat Lamine Yamal. Ketua PSSI Erick Thohir kembali membuat langkah strategis yang berani. Dalam pertandingan penting melawan Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick secara resmi menunjuk Yamal untuk memimpin lini depan timnas Indonesia. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi bermain aman, tetapi siap menantang Jepang dengan kekuatan penuh. Yo creo que no sería algo lógico ir a las dos, porque al final siempre desde que he empezado se ha hablado de lo de que no se cargue, que no juegue demasiado y no tendría sentido. Pertandingan melawan Jepang yang dikenal sebagai raksasa sepak bola Asia merupakan salah satu momen krusial bagi skuad Garuda. Menghadapi tim skuad Jepang membutuhkan strategi yang tepat, dan kehadiran Lamine Yamal sebagai ujung tombak diharapkan mampu memberikan kejutan serta solusi di lini depan Indonesia. Bagi Erick Thohir, ini adalah bukti komitmen dalam mengangkat performa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi dengan memanfaatkan potensi luar biasa dari pemain-pemain berbakat yang telah dinaturalisasi. Lamine Yamal pemain muda yang membawa harapan besar. Lamine Yamal bukanlah nama asing di dunia sepak bola internasional. Pemain muda ini mencuri perhatian dunia saat tampil bersama FC Barcelona di La Liga Spanyol. Kemampuannya dalam mengolah bola, kecepatan, visi permainan, serta kemampuannya mencetak gol membuat Yamal menjadi salah satu pemain muda paling bersinar saat ini. Pada usia yang sangat muda, ia sudah memegang rekor sebagai pemain termuda yang mencetak gol untuk Barcelona, sebuah prestasi yang tidak main-main mengingat besarnya reputasi klub tersebut. Yamal yang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibunya telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah menjalani proses naturalisasi yang dipimpin oleh PSSI di bawah Erick Thohir. Keputusan Erick untuk menurunkan Yamal di posisi ujung tombak menghadapi Jepang merupakan langkah taktis yang berani. Meskipun baru pertama kali bermain untuk Indonesia, Yamal diharapkan bisa memberikan dampak instan dengan kemampuannya memecah kebuntuan di lini depan. Erick Thohir, Yamal adalah pemain masa depan Indonesia. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Jepang, Erick Thohir mengungkapkan optimismenya terhadap Lamine Yamal. Menurut Erick, Yamal bukan hanya sekedar pemain yang membawa harapan bagi skuad saat ini, tetapi juga simbol dari masa depan sepak bola Indonesia. Erick juga menambahkan bahwa Yamal telah menunjukkan perkembangan pesat selama sesi latihan bersama timnas Indonesia. Meski baru bergabung, pemain muda ini sudah mampu beradaptasi dengan cepat dan memahami taktik yang diterapkan oleh pelatih Sintayong. Keputusan berani Lamine Yamal di ujung tombak. Menunjukkan Lamine Yamal di lini depan melawan Jepang adalah langkah strategis yang tidak lepas dari peran pelatih Sintayong. Dalam pertandingan melawan lawan skuad Jepang, Indonesia perlu memiliki senjata di lini depan yang mampu memecah pertahanan lawan terkenal solid. Yamal dengan kecepatannya, kemampuan dribbling yang luar biasa, serta naluri pencetak gol dianggap sebagai solusi yang ideal untuk menghadapi lini belakang Jepang yang terkenal disiplin. Sintayong menyebutkan bahwa Yamal akan dimainkan di posisi sayap kanan dalam formasi 4-3-3 yang sering digunakan oleh Indonesia. Meski ditempatkan di sayap, pergerakan bebas Yamal diharapkan bisa membuka celah di pertahanan Jepang. Kecepatan dan kreativitasnya bisa menjadi senjata utama dalam mengatasi pressing ketat yang diterapkan oleh Jepang. Jepang, tantangan berat yang harus dihadapi. Jepang bukanlah lawan sembarangan. Dengan reputasi sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Asia, Jepang telah berkali-kali tampil di Piala Dunia dan selalu menjadi ancaman bagi tim-tim Asia lainnya. Mereka memiliki pemain kelas dunia seperti Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu, dan Takefusa Kubo yang semuanya bermain di liga-liga Eropa terkemuka. Organisasi permainan mereka sangat rapi dengan gaya bermain cepat dan presisi yang kerap menyulitkan lawan. Namun kehadiran Lamine Yamal di lini depan Indonesia dapat menjadi faktor kejutan.
Jepang mungkin akan mengantisipasi serangan dari pemain muda ini, tetapi kecepatan dan keterampilan Yamal bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan mereka. Apalagi dengan kondisi Indonesia yang bermain di kandang, dukungan penuh dari supporter bisa memberikan dorongan moral yang sangat dibutuhkan oleh para pemain Garuda. Strategi Indonesia memaksimalkan serangan balik. Dalam menghadapi Jepang, Indonesia kemungkinan besar akan bermain dengan taktik bertahan sambil menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang pintar dalam merancang taktik serangan balik cepat, dan Lamine Yamal akan menjadi komponen kunci dalam strategi ini. Kecepatan Yamal di sisi sayap diharapkan bisa dimanfaatkan untuk menyerang pertahanan Jepang yang mungkin meninggalkan celah saat mereka menyerang. Sin juga akan mengandalkan kreativitas dari pemain tengah seperti Evan Dimas dan Marquez yang diharapkan bisa memberikan umpan-umpan terobosan cepat ke arah Yamal. Dengan kombinasi permainan cepat dan taktik serangan balik, Indonesia bisa memberikan tekanan yang berarti pada Jepang. Dampak kehadiran Lamine Yamal bagi timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bergabungnya Lamine Yamal ke dalam skuad timnas Indonesia memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola nasional. Bukan hanya dalam pertandingan melawan Jepang, tetapi juga untuk jangka panjang, kehadiran pemain seperti Yamal akan menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Pemain-pemain muda di seluruh negeri ini bisa melihat bahwa Indonesia mampu menarik talenta dunia untuk memperkuat tim nasional sekaligus menjadi motivasi untuk terus berlatih dan berkembang. Erick Thohir menyebutkan bahwa Lamine Yamal adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Versi media internasional, Indonesia semakin diperhitungkan. Langkah Indonesia dalam menurunkan Lamine Yamal di lini depan untuk menghadapi Jepang menjadi sorotan media internasional. Beberapa media besar seperti ESPN, BBC, dan Sky Sports melaporkan keputusan ini sebagai salah satu langkah paling berani yang diambil oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak yang menyebut bahwa Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah sepak bola Asia, terutama setelah berhasil menaturalisasi pemain muda berbakat seperti Yamal. Media internasional juga memuji langkah Erick Thohir dalam memimpin PSSI dengan menyebut bahwa pendekatan strategis Erick dalam mengembangkan tim nasional adalah sesuatu yang jarang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Keberanian Erick dalam mengambil risiko dengan membawa pemain-pemain naturalisasi berkelas dunia menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam upayanya untuk menjadi kekuatan besar di sepak bola Asia.